Kita ada di sini untuk mempelajari Alkitab dan bersama-sama berdoa agar terjadi kebukunan rohani. Ya, saya sangat bersyukur untuk bisa ada di sini saat ini. Mari kita buka firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita niatkan, dan banyak anak-anak muda sedang bersuka-suka di tempat yang lain, tapi saudara memilih untuk hadir di sini. Saya yakin panitia pilih ayat tema ini karena beberapa waktu yang lalu, ya, ada judul ini disampaikan oleh David Gates, ya, dan ada satu orang dari IAFCO kirim linknya kepada saya pertama kali, dan linknya ini dia tanya, pendeta sudah lihat pembahasannya? Sebenarnya aduh belum sempat, sorry, ya. Kemudian karena dia tanya, saya harus lihat, saudara, dan saya bilang ini salah. Cerita-cerita menginspirasikan, saya sering dengar khotbahnya, tapi saya tahu April maupun bulan Mei tahun 2019 ternyata sudah lewat, belum keluar. Kenapa saya langsung bilang itu salah, saudara-saudara? Karena firman Tuhan tidak bilang begitu, ya. Kenapa firman Tuhan tidak bilang begitu? Firman Tuhan bilang bahwa kedatangan Yesus tidak ada orangnya yang tahu, anak pun tidak. Betul atau tidak, saudara-saudara? Nah, saya kenapa kedatangan Yesus Tuhan tidak mau kita tahu secara pasti kapan? Saudara tahu kenapa? By the way, 11.43. Oke, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan secepatnya. Oke, jawabannya langsung benar. Saya nggak suka jawabannya langsung benar, jadi nggak ada pembahasan, ya. Iya. Karena Tuhan mau saya dan saudara, ya, tidak menunggu sampai waktu detik terakhir baru bertobat. Nah, kalau ini tidak menentukan tanggal kedatangan, tapi saudara-saudara, kita berbicara di dalam konteks nubuatan. Orang Advent tahu kalau undang-undang hari Minggu sudah keluar, berapa lama lagi Tuhan mau datang? Sudah sangat dekat. Jadi dengan kata lain, sebenarnya sudah menentukan juga dekatnya Tuhan mau datang, saudara, dan terbuktikan tidak benar. Jadi ini sangat melanggar alasan kenapa Tuhan tidak kasih tanggal jam kedatangannya. Iya, sekali lagi kesalahan dibuat, dan ini bukan pertama kali di dalam gereja Advent hal ini terjadi. Ada satu orang yang menyelidiki ini dalam gereja Advent, dan tahu, saudara, setiap tahun sejak 1844, setiap tahun paling kurang ada 2 orang Advent menentukan kedatangan Tuhan, tanggal waktunya. Jadi kesalahan ini tidak dipelajari, ya, saudara-saudara. Dan Matius 24 ayat 33 tadi dikutip menjadi ayat tema, saudara, ya. Apa yang dikatakan? Kalau kita melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apa yang dimaksud dengan kalau kamu melihat semuanya ini?
Salah satu tanda yang paling besar, saudara dan saya tahu bahwa di akhir zaman Tuhan sudah dekat dengan kita. Mari kita buka konteks daripada Matius 24. Mari kita buka Matius 24 ayat 1, ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, seakan-akan Yesus bisa baca pikiran daripada apa? Murid-muridnya. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa murid-murid menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah? Yesus sama sekali Yesus tidak komentar sedikit pun. Karena Yesus tidak komentar sedikit pun, murid ada bangunan bait Allah. Kenapa kamu nggak komentar tentang bangunan bait Allah? Menurut saudara kenapa? Ya? Mengapa saudara? Yesus tahu bahwa murid-murid sangat membanggakan bangunan bait Allah. Memang bait Allah itu dalam makanya dibangun oleh Salomo, tapi bait Allah ini tetap suatu bangunan yang apa? Megah. Dan dia tetapi yang lebih membuat murid-murid bangga dengan bait suci ini adalah apa yang disimbolkan oleh hadirnya bait suci di Yerusalem. Apa itu? Bahwa ini dan ini adalah bukti bahwa kita umat yang benar karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Inilah yang dibanggakan lebih daripada sekedar apa? Sekedar bangunan. Nah, saudara, ya saya mau sampaikan yang bisa kita pelajari dari karakter Yesus di sini. Yesus, Tuhan kita, tidak terkesan dengan bangunan yang paling apa? Megah. Saudara setuju atau tidak? Yesus tidak kagum dengan orang yang paling kaya di atas dunia. Setuju atau tidak, saudara? Ya, Yesus tidak kagum dengan orang yang paling pintar di atas dunia. Betul atau tidak, saudara? Ya, Yesus tidak kagum dengan perbuatan yang banyak, tapi hatinya tidak di situ. Betul atau tidak, saudara? Saudara bikin acara gabungan besar, anggota datang, misalnya PAG penuh, tapi di belakang itu yang lain cuma apa? Sibuk dengan diri sendiri. Apakah berkenan bagi Tuhan seperti itu atau tidak? Ya, saudara, Tuhan peduli dengan dua orang yang berbakti, tapi hatinya apa? Sungguh-sungguh, ini saya tidak sebutkan untuk menghibur saudara ya. Tidak sama sekali. Karena saya yakin Tuhan tahu hati saudara dan saya. Waktu kita datang berbakti, itu sebabnya Matius 18 bilang di mana 2-3 orang sepakat memohon apa saja. Tuhan hanya butuh berapa orang? 2-3 orang. Ya, penting bagi kita untuk memahami karakter Yesus. Karena saya bisa katakan kita tidak akan tersesat di akhir zaman ini kalau kita mengenal karakter Yesus. Kalau kita memiliki karakter Yesus, saya dan saudara tidak akan tersesat. Ya, kesimpulan ini adalah kesimpulan dari seluruh works of science, saudara. Ya, kalau saya dan saudara belajar mengenai karakter Yesus dan memiliki karakter Yesus, saya dan saudara tidak akan disesatkan di akhir zaman ini. Ya, mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 3. Ayat 2. Ia berkata kepada mereka, seakan-akan dia bisa baca pikiran dari murid-murid. Ia berkata kepada murid-murid, apa katanya? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ya, tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Yesus tidak kasih komentar apa-apa tentang bait suci karena Yesus tahu bahwa bait suci itu akan apa? Hancur.
kebanggaan semu daripada orang Israel bahwa bait suci itu lambang hadirat Tuhan, bahwa mereka adalah umat yang benar, tidak ada artinya sama sekali. Sekedar menjadi seorang anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, dan saudara bangga karena saudara ada di dalam gereja ini, orang tua saudara ada dalam gereja ini, tidak membuat kebaikan sedikit pun. Amin, saudara-saudara. Ya, kebanggaan seperti ini semua, saudara. Dan pada akhirnya bait suci kita tahu apa? Hancur. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Murid-murid tidak bisa berpikir dan menerima bahwa bait suci akan dihancurkan. Jadi mereka pikir, oh, bait suci itu mungkin akan hancur. Maksud Yesus adalah ketika kedatangan Yesus yang kedua. Mereka tanya, kapankah bait suci itu akan hancur dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawaban daripada Yesus di dalam ayat 4, ya. Tapi jawab Yesus, was kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara dengarkan, Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus dua kali, dia tidak bilang kamu harus lihat ada peperangan yang pertama kali. Dia tidak bilang bahwa akan ada kelaparan, akan ada bencana alam, akan ada semua tanda-tanda yang lain. Tetapi yang pertama dia, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dengan kata lain, saudara, salah satu sudah ada di akhir zaman ketika terjadi banyak apa? Penyesatan di dalam gereja. Ya, ketika ada yang tidak percaya Roh Kudus itu Tuhan, ketika ada yang bilang gereja Advent Babylon, ketika ada bahwa bulan Maret atau April ya 2019 undang-undang hari Minggu sudah mau keluar. Saudara, percayalah bahwa kita sedang ada di akhir zaman. Saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan izinkan penyesatan di dalam gereja? Ya, salah satu yang saya dapatkan karena Tuhan sedang memurnikan apa? Gereja. Tuhan izinkan penyesatan terjadi di dalam gereja karena Tuhan sedang memurnikan apa? Gereja. Tuhan sedang memisahkan antara lalang dan gandum. Ya, yang kelihatannya mau mengadakan pembaruan, ya, kelihatannya mau mengadakan pembaruan, tapi tidak sungguh-sungguh Tuhan sedang apa? Sedang pisahkan. Ya, saudara-saudara, ya, tema penyesatan adalah tema yang diulang-ulangi oleh Yesus. Ya, dalam konteks yang lebih besar, ketika Yesus bilang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Ya, saudara, ya, kalau saudara dalami, saya nggak punya waktu di sini, tapi mungkin di dalam workshop akan dijelaskan Mesias palsu yang dimaksud di sini adalah kuasa kepausan. Ya, kok bisa ternyata sampai di situ? Kalau saudara dalami lebih dalam, Mesias palsu yang dimaksud adalah kuasa kepausan. Ayat 9, nabi palsu akan muncul dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul, tapi satu nabi palsu itu menggambarkan binatang yang kedua dalam Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13, binatang yang keluar dari dalam bumi disebutkan sebagai nabi palsu. Halo. Ya.
Saudara tahu bahwa binatang yang kedua dalam Wahyu 13 disebutkan nabi palsu? Ya. Dan tahukah saudara siapa binatang yang kedua dari Wahyu 13? Amerika Serikat. Saya berbicara seperti kepada audiens yang bukan Advent. Ya, tapi nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Itu sebabnya saudara dan saya ada di sini. Kita akan belajar lebih dalam di dalam workshop, oke? Jadi Mesias palsu dan Nabi palsu di dalam ayat 24, Matius 24 dikatakan. Mari kita buka Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara dengarkan 3 kali Yesus mengamarkan saya dan saudara di dalam Matius 24 akan ada apa? Penyesatan. Pertama dilakukan oleh Mesias palsu, kedua dilakukan oleh Nabi palsu, ketiga mereka akan bekerjasama untuk mengadakan apa? Penyesatan. Apa tujuan penyesatan mereka? Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Ya, setan tidak akan menyesatkan yang merupakan miliknya. Dia hanya akan menyesatkan umat pilihan Tuhan. Kalau saudara tidak yakin bahwa gereja masih Advent hari ke-7 adalah umat pilihan Tuhan, syukur saudara datang di sini. Ya. Sekarang ini banyak orang muda tidak yakin, ya. Banyak orang muda lihat kok kayaknya Kristen yang lain juga kan umat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kelihatannya mereka lebih benar, ya. Ketika mereka berbakti sungguh-sungguh dan jumlahnya sangat apa? Besar, banyak. Saudara lihat secara luar. Ya, saya katakan bahwa kita dalam umat Tuhan berdasarkan firman apa? Firman Tuhan. Saya mau bilang bahwa Yesus Kristus adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Kesombongan tidak, saudara. Ya, saya mau tanya, ya, apakah Yesus makan haram? Ya, Yesus makan haram atau tidak, saudara? Tidak. Saudara yakin ya Yesus tidak makan haram? Yakin? Yakin. Amin kalau saudara yakin. Ya, saya nggak mau kasih tahu bagaimana buktikan bahwa Yesus tidak makan haram. Saudara cari tahu sendiri. Ya, tapi Yesus tidak makan haram. Yesus memelihara hari Minggu atau hari Sabat? Saudara, hari apa? Hari Sabat. Yesus tahu nggak nubuatan 2300 pagi dan petang? Tahu, betul sekali saudara. Kalau Yesus sudah tahu nubuatan 2300 pagi dan petang, ya, pada tahun 27 Yesus tidak datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Tapi dia tahu tahun 27 dia harus apa? Dia harus datang dan dibaptis. Kalau Yesus sudah tahu 2300 pagi dan petang, saudara, dia tidak membiarkan dirinya ditangkap pada malam Yudas datang tangkap dia. Beberapa kali sebelumnya Yesus coba ditangkap, tapi dia selalu meloloskan apa? Dia selalu meloloskan diri. Dan Yudas tahu Yesus bisa meloloskan diri, makanya Yudas sangat menyesal ketika Yesus tidak meloloskan apa? Diri. Jadi Yesus tahu kapan waktunya dia harus apa? Mati. Tepat sesuai dengan nubuatan 2300 pagi dan petang. Nah, saya mau tanya saudara-saudara, orang apa, Kristen apa yang tahu nubuatan 2300 pagi dan petang, tidak makan haram, memelihara hari Sabat? Orang apa? Orang Advent. Jangan ragu. Kalau dia hidup sekarang, dia nggak akan pergi. Jangan kita terpesona dengan jumlah. Betul atau tidak, saudara? Itu bukan karakter Yesus. Ya, Yesus
waktu dia datang di atas dunia ini, Nyonya White katakan dia nggak pernah baptis satu orang. Jadi saudara pernah menginjil dan belum pernah baptis satu orang? Jangan kecewa saudara. Ya kalau saudara bekerja di conference, saudara mungkin harus berdoa lebih banyak. Tapi kalau saudara nggak bekerja di conference, saudara nggak usah peduli. Betul atau tidak? Ya, Yesus tidak pernah baptis satu jiwa, saudara. Nyonya White yang bilang, bukan saya. Ya, tidak. Ya, masalah yang terjadi dengan kita sekarang, ada ukuran-ukuran dunia masuk ke dalam apa? Gereja. Penyesatan yang penyesatan. Ya, saya agak khawatir kalau bicara ada orang conference di sini. Lalu pendeta saya mesti bilang, ya, ketika kita pakai ukuran dunia untuk menunjukkan satu keberhasilan, maka inilah kenapa kita selalu merasa kita gagal. Iya kan? Saya mau bilang sesuatu ketika saya punya anak remaja, ya, satu kelas sama Pak Edi dulu, ya. Pusing saya, remaja sekarang ini sulit sekali didorong untuk menyukai hal rohani. Nggak tahu apa saya yang alami, nggak tahu Pak Edi. Di sekolah Advent ini sudah dikasih masuk sekolah Advent, tetap tidak rohani. Ya, karena sekolah Advent juga nggak rohani. Iya, satu saat mereka field trip sehari, ya. Terus mereka field trip sekolah Advent ini, ya. Terus istri saya bilang, tolong bilangin dong sama kepala sekolahnya jangan putar lagu dangdut nih. Yang lagi diputar sekarang lagu dangdut, dan lagu dangdutnya itu betul-betul yang menggoda antara laki-laki dengan wanita. Saya bilang, loh kok mereka putar lagu dangdut buat anak-anak ya, yang masih waktu itu dia masih SD. Kamu yang ada di situ, saya sudah bilang, tapi gurunya bilang anak-anaknya suka. Saya bilang, saya mau bicara bukan sebagai pendeta. Saya mau bicara sebagai orang tua. Apa pantas anak-anak mendengarkan lagu dangdut yang menggoda? Ya, tapi anak-anaknya suka Pak. Oh, kalau ibu nggak mau, ini wali kelasnya. Kalau ibu nggak mau matiin itu sekarang, saya mau bicara sama kepala sekolahnya. Tolong kasih sama kepala sekolahnya. Waktu saya bilang begitu dia takut, dia langsung matiin. Ya, saudara-saudara. Tapi waktu mereka sampai di tempat di mana mereka akan mengadakan field trip, lagu dangdut yang diputar, dan ada beberapa orang tua murid goyang-goyang ikut. Pusing saya. Ya, saudara-saudara. Saya mati-matian berdebat sama istri harus di sekolah Advent. Iya, kami sekolah gereja kita pun tidak meninggikan standar apa? Standar Advent. Saya nggak bilang ini untuk mengkritik gereja kita, saudara. Ya, tapi gereja itu adalah kita juga. Jadi saya sendiri. Ya, kami pendeta gagal mengajar anggota untuk hidup sesuai dengan standar kebenaran apa? Firman Tuhan. Ya. Ya, saudara-saudara, kutipan itu jelas. Kebangunan rohani tidak akan terjadi tanpa sebagai jawaban atas doa. Saya bilang ini bukan untuk menjelekkan gereja kita. Tapi saudara dan saya tahu bahwa harus ada kebangunan rohani di dalam apa? Gereja. Amin atau tidak, saudara-saudara? Ya, harus ada. Kalau tidak, keduniawian akan semakin apa? Semakin kuat di dalam gereja. Ya, saya ketemu barusan tadi pagi waktu jalan pagi seorang yang sudah pensiun tapi cukup sepuh di dalam gereja kita, pendidik, pendeta, mantan sekretaris ini, ya. Ya,
Dia bilang anggota sekarang tidak rohani. Banyak anggota pakai apa? Perhiasan di gereja dan dianggap apa? Biasa. Dianggap tidak ada yang salah dengan itu. Banyak anggota hidup sesuai dengan kemauannya sendiri. Apa cuma gereja saya begitu? Bagaimana dengan gereja saudara? Ya, mungkin gereja Pak Edi enggak, karena mereka sangat keras meninggikan apa? Standar. Saudara harus datang di Pluit. Ya, untuk saudara pergi kemana saja. Ya, semakin ke barat semakin apa? Semakin duniawi. Ya, saudara bersyukur saudara masih di Indonesia. Ya, tapi saya dan saudara akan segera jadi seperti itu kalau kita tidak berbuat apa? Sesuatu. Itu sebabnya conference seperti Bandung Youth for Christ sangat apa? Sangat penting. Dan saudara jangan kecil hati, jumlah kami ini cuma sedikit dan kami orang-orang muda yang tidak berpengalaman. Ya, betul atau tidak saudara-saudara? Ya. Semakin lemah kita, saudara, semakin mungkin bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Amin atau tidak? Betul atau tidak, saudara? Semakin kita lemah, semakin nyata kuasa dari siapa? Tuhan. Tuhan tidak butuh orang yang bertalenta, saudara. Tuhan tidak butuh orang yang hebat untuk menyelesaikan apa? Pekerjaannya. Betul atau tidak? Tuhan tidak butuh. Tuhan butuh adalah umat-umatnya yang berserah. Tuhan pakai satu Daniel. Seorang apa? Seorang Daniel untuk mengalahkan Babylon. Sepertinya masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Apakah Daniel tidak mengalahkan Babylon? Ya, Daniel mengalahkan Babylon hanya dengan berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan apa? Dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Hanya dengan satu Daniel Tuhan bisa buktikan dia mampu untuk mengalahkan apa? Untuk mengalahkan Babylon. Jangan saudara bilang saya masih muda. Jangan saudara bilang saya bukan ketua jemaat. Jangan saudara bilang saya tidak pernah menangkan satu jiwa. Jangan saudara pakai semua alasan itu, karena Tuhan tidak akan dengar alasan itu. Betul atau tidak, saudara? Saya bukan siapa-siapa. Tidak, saudara. Kalau Tuhan mau pakai saya dan saudara, tidak peduli apapun kemampuan kita, itu tidak ada artinya sebenarnya. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi jangan bilang kami hanya segelintir anak muda yang tidak berpengalaman. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, Tuhan tidak butuh banyak orang muda untuk membuat Bandung ini mengenal Tuhan. Betul atau tidak, saudara? Ya, tidak. Ya, semakin sedikit itu membuktikan bahwa Tuhan semakin berkuasa. Jadi kita tidak mengandalkan apa? Kemampuan diri kita sendiri. Ya, saya nggak tahu waktu saya sudah habis. Ya, ini hanya intro, saudara-saudara. Ya, saya belum bawakan apa yang saya mau bawakan sebenarnya, karena kita agak terlambat tadi. Jadi, ya, saya hanya mau menyampaikan kepada saya dan saudara. Isu yang sangat paling penting bagi Yesus di akhir zaman sekali lagi adalah soal apa? Penyesatan. Itu salah satu tanda yang terbesar. Lebih dari tanda apapun, yang pertama kali Yesus bilang waspadalah, supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah apa? Mesias. Banyak orang di dalam gereja Advent, kalau kita pakai konteks di dalam gereja kita, ya, setan tidak akan sesatkan saya dan saudara dengan memakai orang yang bukan Advent. Betul atau tidak, saudara? Setan hanya bisa sesatkan saya dan saudara dengan memakai orang apa? Orang Advent. Ya,
Setan tidak akan pakai ya orang Katolik untuk menyesatkan orang Advent. Setan sangat pintar. Dia akan pakai orang Advent untuk menyesatkan orang Advent. Jadi ketika saudara baca sekolah Sabat, bacalah sekolah Sabat dengan kritis. Ya, karena banyak ide-ide yang ada di dalam sekolah Sabat belum tentu sesuai dengan iman Advent. Ya, saudara, ya, saudara bahkan di penunggu pagi kita, bukan yang tahun ini, tahun lalu. Ya, kalau saudara punya penunggu pagi tahun lalu, ya baru bulan Januari, ya, saya bilang sama ibu saya, nggak usah dibaca lagi penunggu pagi ini. Ya, terus terang saudara. Ya, karena penunggu pagi ini sangat liberal, tidak mengajarkan kebenaran. Ya, saudara-saudara, setan sedang berusaha menyesatkan saya dan saudara. Ya, sekolah Sabat. Tahukah saudara bahwa sekolah Sabat asli Advent itu tidak ada komentar daripada penulis sekolah Sabat. Hanya ayat Alkitab, kemudian ada pertanyaan. Ya, dan tidak diketahui siapa yang tulis, hanya dibikin pertanyaan, saudara harus dengan menjawab pertanyaan itu, saudara harus baca Alkitab dan cari tahu jawabannya dengan membaca ayat Alkitab yang disuruh untuk dipelajari. Ya, apa yang saya mau sampaikan saudara-saudara? Berusaha menyesatkan ahli-ahli Alkitab kita. Dan dengan menyesatkan ahli Alkitab kita, ketika para pendeta dididik di sekolah-sekolah kependetaan kita, mereka pun tersesat. Dan waktu mereka pergi ke jemaat, bagaimana saudara? Bagaimana jemaatnya? Otomatis kalau si pendeta sudah berhasil disesatkan, otomatis jemaat itu akan apa? Disesatkan. Ya, saya punya dosen. Sedang kembali kepada zaman Roma Katolik, di mana hanya para pendeta yang bisa menafsirkan Alkitab dengan tepat. Ya, sekarang ini banyak pendeta yang mengajarkan bahwa kalau Anda bukan seorang PhD di Biblical Studies, Anda bukan orang yang paling kompeten untuk menafsirkan apa? Alkitab atau apalagi nubuatan. Ya, saudara, ini adalah roh dari gereja Roma Katolik. Ya, dulu anggota orang Kristen tidak bisa baca apa? Hanya pastor yang bisa baca apa? Alkitab. Sekarang dengan cara yang sama, ya, pendidikan, ya, pendidikan kepada para pendeta Advent, ya, diajarkan untuk, ya, melihat kepada ahli Alkitab yang memiliki gelar PhD. Tidak ada yang salah. Kalau saudara punya gelar PhD, silakan. Tapi saya dan saudara tidak boleh bergantung kepada apa? Kepada mereka. Saya dan saudara harus belajar Alkitab bagi diri kita sendiri. Amin, saudara-saudara. Dan itulah yang akan saya bagikan di workshop saya, saudara-saudara. Ya, walaupun kita anggota awam, tapi kita seharusnya bisa mempelajari Alkitab bagi diri kita sendiri. Karena ini bukan khotbah, kan? Bukan. Ya, saya masih. Kalau saudara ada pertanyaan, silakan. Atau mungkin komentar, silakan. Bagaimana? Enggak ada? Kalau enggak ada, ya kita berdoa. Ya, karena sudah jam makan, sebagian sudah lapar kelihatan. Ya, bagaimana? Saya
punya dosen ya, dulu dia 27 tahun sudah tamat PhD dari Andrews, sangat pintar. Kali saya shock karena dia bilang, kalau kamu ke rumah saya hari Sabat, ya, kamu akan lihat saya cuci mobil, saya bersihin rumah, ya. Saya shock, saya bilang, hah? Ya, saya ini Advent Indonesia yang dulunya konservatif, ya, dibesarkan dengan tidak ada televisi di rumah dulu karena pendeta Advent tahun 70 bilang orang Advent jangan punya apa? TV. Ya, saudara tahu bahwa tahun 70-an orang Advent nggak boleh ada televisi? Ada di dalam peraturan gereja. Terus peraturan gerejanya dihilangkan sekarang. Tapi tahun 70 orang tua saya termasuk yang sangat setia mendengarkan apapun yang pendeta bilang waktu itu. Ya, kalau yang benar disampaikan pendeta sih nggak apa-apa, saudara dengar ya. Ya, jadi orang tua saya nggak punya televisi sama sekali. Ya, waktu itu, ya, opa saya kalau hari Sabat coba-coba oma masak, pasti dia siram, dia bilang nggak akan mati kelaparan kalau tidak masak hari Sabat. Ini iman orang Advent Indonesia tahun berapa? 70. Sayangnya nggak ada lagi sekarang ya Pak Edi ya. Tapi nubuatan mengatakan bahwa akan terjadi primitive godliness. Artinya kita akan kembali kepada kesalehan seperti pada zaman apa? Rasul-rasul. Ya, primitive godliness akan muncul di dalam gereja ini. Dan ya, BYC Tuhan akan gunakan untuk mengembalikan iman yang sudah bergeser ini. Ya, saudara-saudara, apakah salah masak hari Sabat? Oh, kayaknya salah pertanyaan ya kalau dibilang salah ya. Kalau para teolog mungkin bilang apa salahnya? Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh penurutan kepada hukum. Legalis itu kalau tidak masak hari Sabat. Betul atau tidak, saudara? Ya, saudara sering dengar argumen seperti ini atau tidak? Sering. Ya, syukur kalau saudara jujur ya, sering. Saya mau tanya, Matius 24 ayat 20 bilang, berdoalah kamu supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ya, jadi tolong bilang sama saya, kalau melarikan diri aja jangan dilakukan pada hari Sabat, bagaimana dengan masak? Iya kan? Bagaimana dengan masak, saudara? Iya. Kalau melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa kita saja, Yesus yang bilang loh, bukan siapapun nabi yang lain, Yesus yang bilang. Dan ini dalam konteks akhir zaman. Matius 24 adalah konteks dari akhir zaman, sudah pasti. Dengan kata lain, Yesus mengharapkan saya dan saudara pada hari Sabat menyucikan saya dan saudara pada akhir zaman menyucikan hari Sabat dengan ketat atau longgar. Ketat, saudara. Kalau saudara tidak mau melarikan diri karena itu hari Sabat, orang Advent mayoritas akan bilang saudara ekstrim. Betul atau tidak? Orang mereka ke rumah sakit pada hari Sabat juga biasa. Iya kan? Iya. Apa boleh ke rumah sakit pada hari Sabat? Ya, boleh kalau saudara emergensi. Tapi kalau cuma flu, sakit kepala, ya, saudara pergi ke dokter pada hari Sabat, ya, jelas bertentangan dengan semangat kenapa Tuhan memberikan hari Sabat kepada saya dan saudara. Oke? Iya? Bagaimana? Oh, Pak Edi, silakan. Ya. Membahas mengenai memasak hari Sabat itu memang menarik sekali. Satu hal, bagaimana ini ada yang mengatakan bahwa itu memang katakan karena zaman dulu kalau memasak itu sesuatu peristiwa yang sangat sulit, ya, ribet. Bahkan di Manado juga saya lihat itu akan banyak sekali waktu habis hanya untuk memasak. Ada yang mengatakan sekarang kan gampang, ada yang pakai microwave, masukin
2 menit sudah selesai. Jadi itu bukan pekerjaan yang seperti zaman dulu. Saya nggak tahu, saya belum baca, katanya Ellen White juga bahkan mengatakan kalau tidak perlu, kalau perlu jangan mandi pada hari Sabat. Karena pekerjaan yang sangat rumit pada saat itu. Waktu yang sangat berharga itu juga dipakai untuk berhubungan. Mungkin bisa dijelaskan. Lalu yang ketiga adalah kita di gereja kita persoalannya adalah tidak masak kita nggak masalah, tapi kadang-kadang kita melayani tamu itu bentuk pelayanan. Apakah itu kemudian boleh dilakukan? Sama seperti kita mau melayani orang kan toh untuk bekerja, misalnya ke rumah sakit untuk berdoa untuk mereka kan pekerjaan juga. Tapi adalah dengan tujuan melayani. Lalu yang keempat, bagaimana dengan jual beli? Ada yang mengatakan, oh kita masuk ke jalan tol juga bayar tol. Jual beli juga. Pembicara sebenarnya nggak boleh bertanya, Pak. Karena beda-beda dia. Oke. Ya, saya kira jawaban daripada semua pertanyaannya ya kembali kepada motif kita ya. Artinya prinsip harus dijalankan. Apapun yang tertulis di dalam firman Tuhan harus apa? Dijalankan. Tetapi pertanyaan yang sudah lebih khusus seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, ini butuh lebih banyak research. Boleh nggak kita tidak bayar tol pada hari Sabat? Iya kan? Karena sebagian, saya mesti bertanya kepada orang yang bertanya itu. Sayangnya nggak ada di sini ya. Apa motif kamu bertanya? Kamu bertanya untuk melakukan atau bertanya untuk tidak melakukan? Kalau kita mempelajari Alkitab untuk melakukan kehendak firman Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tapi banyak orang bertanya sebenarnya untuk membenarkan perbuatannya. Ya, jadi kembali ini yang harus menjadi dasar landasan kenapa kita belajar firman Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan untuk membenarkan apa yang kita mau bikin, kita pasti banyak alasan untuk tidak membuat kehendak Tuhan. Untuk membenarkan. Ya, saya pernah mengajar satu, walaupun perusahaan minyaknya bukan yang gede-gede banget, dia bilang, pendeta, bagaimana kita bisa meninggikan Sabat kalau saya punya perusahaan minyak? Nggak bisa stop eksplorasinya, itu nggak bisa apa? Nggak bisa stop hari Sabat. Ya, saudara tahu apa jawaban saya? Berarti kita nggak perlu minyak di atas dunia, Pak. Memberikan hukum hari Sabat, ya, dan kita bilang hukum hari Sabat itu tidak bisa dilakukan pada era modern ini sudah tidak relevan, ya. Berarti kita bilang Tuhan itu bodoh. Ya. Tuhan tidak memberikan satu hukum yang bisa dilakukan di segala sama. Secara langsung kita bilang bahwa Tuhan itu tidak masuk akal dan bodoh. Saya nggak berani bilang begitu kepada ya. Saudara-saudara, ya, kembali ya, kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, ya kita tanya diri kita mau benarkan perbuatan kita atau kita mau melakukan kehendak Tuhan, ya. Sebenarnya tidak berhubungan dengan hari Sabat, tapi saya mau bilang saudara-saudara bahwa isu yang utama di akhir zaman adalah ya, dan bukan yang dari luar tapi yang dari apa? Dalam, ya. Kaya. Betul atau tidak, saudara? Apa maksudnya merasa diri kaya? Bahwa kita
dalam kehidupan kita. Setiap minggu kita berbakti kepada Tuhan walaupun cuma sekedar formalitas, sekedar rupa, tapi Tuhan toh masih kasih saya berkat materi sehingga kita berpikir bahwa Tuhan berkenan kepada kehidupan kita. Padahal perbaktian kita hanya sekedar rupa. Ya, ini penyesatan, saudara. Ya, penyesatan bahwa kita hidup beragama tidak bersemangat, itu adalah penyesatan. Benar. Kita diberkati Tuhan kok, buktinya saya punya berkat materi. Ya, ini salah satu penyesatan. Dan standar gereja semakin apa? Semakin turun. Kebenaran, standar kebenaran kita kompromi dari waktu ke waktu sampai kita nggak sadar bahwa kita sudah sangat apa? Sudah sangat jauh dari firman Tuhan. Oke, Osun. Kita sering berbicara tentang banyak hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dan sekali tahuan. Ya. Tapi sebenarnya kalau saya pikir ketika kita memutuskan hari Sabat, pertanyaan yang lebih penting adalah sebenarnya daripada apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, pertanyaan yang lebih penting adalah apa sih apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat yang membuat hari Sabat berbeda dengan hari-hari yang lain. Oke, itu bahasa teolog yang luar biasa ya. Ya, betul bahwa kenapa kita nggak berpikir apa yang kita bisa lakukan pada hari Sabat. Tapi di satu sisi jangan lupa bahwa Tuhan juga bilang yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dan bagi Tuhan itu penting, dan Tuhan bilang apa yang tidak boleh. Jadi saya nggak mau membantah Tuhan, ya. Betul bahwa kecenderungan kita bisa saja kita terjebak dengan legalisme, ya, sebagaimana orang Farisi pada zaman Yesus terjebak dengan perbaktian atau penurutan sekedar lahiriah, ya. Tetapi itu firman Tuhan yang bilang tidak boleh ini, tidak boleh itu pada hari Sabat, ya. Dan kalau kita betul-betul mengasihi Dia, ya, yang jadi masalah dengan penurutan adalah, saudara, cuma satu, ya, jangan kita menurut bukan karena kasih, tapi kalau kita menurut karena kita mau mengasihi Tuhan, itu bukan legalisme. Ya, Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi Aku, turutlah segala perintahku. Tuhan melihat ekspresi kasih tertinggi kepada dirinya kalau saya dan saudara menurut apa yang dia bilang. Ya, orang Farisi punya masalah adalah bahwa mereka menurut bukan karena kasih kepada Tuhan, sehingga mereka akhirnya tidak memiliki kasih dalam hidup mereka. Ya, ini saja bahayanya, saudara. Tapi menurut perintah Tuhan adalah suatu kewajiban saya dan saudara, ya, yang diberikan di dalam firman Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kerohanian, kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita terus melanggar perintah dari siapa? Tuhan. Saudara dan saya tidak akan bertumbuh dengan terus melanggar perintah Tuhan. Belajar Alkitab juga adalah perintah Tuhan. Ya, dan Allah bilang seperti ini. Ya, awal kita memiliki hati yang keji ketika kita melanggar. Ya, nggak usah tunggu kita bikin dosa yang besar. Ketika saya dan saudara tidak belajar Alkitab secara pribadi maupun berdoa secara pribadi, kita sedang membuat hati kita menjadi apa? Keras. Ya, itu sebabnya saudara dan saya ada di sini. Bukan cuma saudara, saya juga ada di sini supaya kita belajar. Sorry, time's up. Oke? Ya, nanti saudara akan ketemu saya di workshop. Ya, kalau saudara mau bertanya lebih, kita akan ketemu di sana. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk sesi yang pertama di pagi hari hingga siang ini.
Tuhan, Engkau tahu betapa lemahnya kami. Engkau tahu pergumulan diri kami setiap hari. Setiap hari kami bergumul hanya untuk bisa datang berdoa kepada Engkau. Kami bergumul untuk mendisiplin pikiran kami untuk tidak. Tapi kami mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan, tanpa kasih karunia-Mu, kami akan binasa. Kasihani kami, berikan kami Roh Suci, agar kami selalu boleh hidup hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.